Waalaikumsalam Bu. Iya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, mohon izin untuk interview terkait pengambilan keputusan di SMP 2 Ibu. Nah, ini kan biasanya ada sebuah paradigma kalau mengambil keputusan antara benar dan salah itu pasti lebih mudah ya Bu, karena kita pasti memilih hal yang benar. Sedangkan ini sebagai dilema etika, bagaimana kalau kita itu mengambil keputusan antara benar dan benar, kedua-duanya benar gitu. Nah, barangkali ada pernah Ibu mengambil keputusan yang mengalami dilema seperti itu, mohon diberi contoh kasusnya gitu yang pernah terjadi di SMP ini. Ibu juga memang beberapa hal yang terjadi di sekolah itu masuk ke dalam kategori dilema etika, bukan godaan moral, bujukan moral ya, bukan bujukan moral. Nah, kalau bujukan moral mungkin kita bisa langsung pakai acuan aturan, ya aturan yang benar, karena di situ antara paradigma benar dan salah akan lebih mudah mengambil keputusan. Kalau ini masalah benar dengan yang benar, maka tetap dalam pikiran saya sebelum mengambil keputusan, semua hal itu ada nilai kebajikannya, pasti ya Bu. Dan kalau saya akan memilih bagaimana agar semua itu berjalan tanpa kerisauan yang terlalu tinggi. Contoh misalnya dilema etika yang ada di sekolah kita, misalnya kantin ya Bu. Kantin. Kantin itu kalau kita menggunakan standar aturan kan harus bebas dari 5P itu ya Bu ya, pewarna, pemanis dan seterusnya. Kemudian itu benar kalau kita menganut itu, aturan itu. Tapi di sisi lain, daya beli anak-anak kita jika makanan itu berstandar seperti itu, daya belinya kurang, dan itu fakta, dan itu juga benar. Sehingga apa yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti itu? Ya saya akan meminta pihak kantin untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan yang mengandung 5P itu akan terjangkau oleh anak-anak daya belinya. Di samping itu, karena anak-anak kita itu juga bekal energinya kan tidak memadai dari rumah, sehingga mampu beli barang-barang yang walaupun di situ ada sesuatu yang di luar aturan kesehatan tapi masih terjangkau oleh anak. Ada banyak hal Bu di sini. Contoh misalnya masalah presensi ya Bu ya. Presensi prasasti itu. Kalau menggunakan aturan yang benar begitu tidak masuk ya sudah tidak masuk kan Bu. Tapi ada kalanya, contoh salah satu teman kita ibunya sakit. Bu misalnya ibunya sakit. Dia menunggu ibunya, benar Bu. Sebagai anak memang harus menunggu ibunya. Tapi dia masuk ke sekolah sesuai aturan, itu juga benar dan itu wajib hukumnya. Sama-sama benar, sama-sama wajib, sama-sama harus dilaksanakan. Tapi ada kalanya kan harus memilih dalam kondisi tertentu. Sama-sama benar, sama-sama menjaga orang tua yang sakit itu juga benar, melaksanakan tugasnya benar. Tapi di suatu waktu butuh kebijakan dari saya yang akan menenangkan bahwa dia juga melaksanakan penghormatan kepada ibunya, tapi tugas tetap tersampaikan ke anak-anak. Dan itu saya yakin kok biasanya tidak sering-sering banget, hanya insidental sekali dilema etika itu muncul. Berarti kalau saya simpulkan untuk nilai kebajikannya, berarti yang kasus pertama yang kantin itu tentang kebijaksanaan ya Bu. Sedangkan untuk yang kasus kedua itu tentang disiplin pegawai sebenarnya, tapi jenengan masih ada kebijakan lain untuk mengatasi dilema etika. Iya, agar rasa peduli rasa peduli. Iya. Untuk ini Bu, personal yang terlibat biasanya jenengan ini mengambil keputusan melibatkan siapa saja atau biasanya jenengan biasa memutuskan sendiri gitu untuk hal-hal yang kasus 1 dan kasus 2 tadi? Saya biasanya akan ajak bicara dulu. Saya cari secara personal, saya cari akar masalahnya itu apa. Inti permasalahannya sampai muncul seperti ini itu apa. Sehingga
nanti pada saatnya saya harus mengambil keputusan, saya tahu, oh kenapa sih orang kantin ini kok masih tetap pakai pemanis? Karena kalau pakai gula, sekarang gula itu mahal misalnya. Jadi saya tahu kenapa kok mereka sampai melanggar aturan seperti itu dalam tanda petik gitu. Sehingga begitu saya melarang nggak boleh pakai pemanis, saya itu sudah berpikir, waduh ini nggak pakai pemanis, walaupun sedikit nanti anak-anak daya belinya juga akan terganggu. Jadi saya cari dulu akar masalahnya. Biasanya saya ajak ngobrol. Yang terjadi di lapangan sama penjual langsung. Betul. Jadi tidak sepihak. Nggak kok, wes bu sama nek dodol nek nggak pemanis terus mana nggak usah dodol. Itu nanti jadi arogan saya. Jadi harus saya cari tahu dulu akar masalahnya apa. Untuk kasus kedua misalnya, ya saya tanya dulu ke orang tua, ada saudaranya yang bisa bantu jaga. Ada bu, tapi bla 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 misalnya. Ya tetap akan saya ajak ngomong dan akhirnya akan menemukan solusi yang win-win solusi. Terus lagi yang ini yang lagi viral itu bu, yang kasus buku pendamping itu bu ya. LKS apa bu? LKS itu ya. Kalau kita menamainya LKS, tapi kan di situ berjudul buku pendamping. Itu betul-betul krusial itu kan bu. Tapi itu dilema etika juga kan. Ada LKS itu mencederai, katanya itu nanti pungli, katanya pemaksaan, monopoli dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita tidak bisa memungkiri bahwa adanya buku pendamping pasti sangat membantu Bapak Ibu guru mengajar di kelas. Pasti sangat membantu Bapak Ibu guru mengajar di kelas. Lepas dari adanya fee, adanya embel-embel, tapi itu support juga untuk MGMP bu. Jadi dalam kondisi ada hal lain. Jadi ada semacam lingkaran yang tidak terputuskan. MGMP juga butuh support dana dari adanya buku pendamping. MGMP juga yang mensuplai materi yang ada di buku pendamping. Bapak Ibu guru butuh, siswa butuh, tapi orang tua harus mengeluarkan dana kan gitu. Jadi saya melihat itu, selama itu tidak melanggar aturan yang prinsip, misalnya melanggar undang-undang, melanggar permen atau apa, saya akan mencari solusi di tengah-tengah. Jadi ini kan kebijakan kemarin akhirnya kan muncul, boleh sekolah menggunakan buku pendamping asal tidak dijual di sekolah. Jadi itu solusi yang saya ambil. Untuk setiap keputusan apa jenengan selalu punya backup bu, sebagai opsi trilema gitu, maksudnya cadangan gitu, keputusan cadangan untuk setiap kasus. Apa jenengan sudah yakin untuk keputusan pertama itu selalu berjalan dengan baik? Biasa Saya kadang itu mengempatikan diri saya yang kena masalah bu. Jadi misalnya memposisikan ya objek masalah gitu. Jadi misalnya saya yang menjual di kantin, kalau saya dibegitukan oleh pimpinan, saya bisa berbuat apa? Atau kalau kasus yang kedua, kalau saya sebagai anak dari orang tua yang sakit, apa sih yang bisa saya lakukan dalam kondisi seperti itu? Sehingga saya mengukurnya dari moral saya sendiri bu. Terus kemudian dari sudut pandang mereka gitu. Saya menempatkan diri di posisi mereka. Kemudian saya juga kadang kalau masalahnya itu agak berat, misalnya terkait dengan masalah keuangan dan yang lain, itu biasanya saya memberi jeda waktu bu. Memberi jeda waktu untuk itu bu, untuk keputusannya besok ya. Karena saya mungkin perlu berdiam untuk merenung dan mencari nek ini ya opo, kalau seperti ini bagaimana, itu perlu butuh pertimbangan seperti masalah keuangan. Dan kita tidak memungkiri ada teman-teman yang bermasalah dengan keuangan ya bu ya. Terus ada masalah, itu memang bukan salahnya, itu memang ya salahnya sih kok sampai terjadi keuangan. Tapi siapa juga yang mau masalah seperti itu. Jadi saya itu merenung ya opo. Akhirnya sampai pada ya wis lah, karena memang dia juga sudah merasakan ininya dan seterusnya, jadi harus diambil keputusan yang sesuai aturan sudah. Kalau memang seperti itu, kadang-kala memang kita harus berpikir berbasis peraturan betul, juga, kadang-kala berbasis
berbasis Iya. win-win solution. Iya betul. Jadi kadang ya saya harus tes gitu Bu. Iya. Kalau memang itu masalahnya sangat prinsip gitu. Baik, ini saya rasa 9 prinsip saya sudah terjawab Gitu dengan ya. baik Ibu. Iya. Ada ilmu baru sih ini tadi ngobrol bersama jenengan. Kita harus bisa memposisikan kadangkala sebagai objek yang permasalahan gitu. Terima kasih Ibu. Iya, Waktunya. sama-sama Bu Nuka. Sukses, Assalamualaikum lancar terus nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.